warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdwi Utami dari SD Negeri 3 Kalipetir, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedang mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112269. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Nanti ketika Ibu panggil namanya, silahkan kalian mengungkapkan perasaan kalian saat ini. Apa yang kamu rasakan saat ini? Fajar Fahreza Putra, senang. Oh, senang. Fuad Hashim, senang. Senang. Oh, semuanya senang ya? Muklasin, senang. Oh, senang. Naila Zain Anggraini, senang. Oh, senang. Yolanda Cahya. Yang piket hari ini sudah melaksanakan piket? Sudah. Sudah siap belajar? Aku fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yuk, kesepakatan kelas selama pelajaran pendidikan agama Islam. Kesepakatan yang pertama, tepat waktu masuk kelas dan keluar kelas. Tadi sudah masuk sesuai dengan jadwal, jam, ada bel masuk. Selanjutnya yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sudah berdoa ya? Ya, doa sebelum belajar. Nanti setelah selesai juga akan ditutup dengan doa. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Nanti Ibu akan menyampaikan materi, jadi anak-anak Ibu minta untuk menyimak, mendengarkan dan memperhatikan. Yang keempat, jika ada yang kurang jelas boleh bertanya dengan sopan. Yang kelima, empati terhadap sesama teman, menjaga kebersihan. Maksudnya saling menghargai itu sama dengan toleransi, menghargai perbedaan, keberagaman. Nah, apa kaitannya dengan menyambut usia balik? Kaitannya adalah bahwa toleransi itu menjadi fondasi awal nilai-nilai moral dan sosial untuk anak yang memasuki usia balik seperti kalian. Kalian itu termasuk anak-anak yang memasuki usia balik, siap-siap untuk menjadi anak yang sudah dewasa. Karena apa? Anak yang sudah balik itu akan memiliki kewajiban agama dan tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar, maka dari itu perlu dibekali perilaku yang positif. Salah satunya adalah perilaku toleransi. Ya, sekarang kita masuk ke penilaian awal atau asesmen diagnostik pendidikan agama Islam. Ibu akan membahasnya ada bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran PAI. Silahkan diisi senang, biasa aja, sedikit takut, apa sedih. Silahkan. Terus ada juga hal apa yang paling kamu sukai saat pelajaran PAI, saat pelajaran agama Islam. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman atau membuat khawatir saat pelajaran PAI? Materi apa yang kamu sukai?
kuasai dalam pelajaran PAI? Terus apa yang kamu harapkan dari guru PAI saat mengajar kelas? Yang terakhir, jika kamu punya masalah, siapa yang paling ingin kamu ajak bicara? Perasaanmu aja, apa yang kamu dari diri kamu sendiri aja. Silakan. Baik, 2 menit berjalan. Masih ada, silakan untuk mengisi. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Nanti dijelaskan. Peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik dari pandangan ilmu biologi. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Itu yang sebelum mengakhiri, tanya, apakah di kelas ini ada yang pernah mendengar istilah balik? Ada yang pernah mendengar kata balik? Pernah? Mas Rafi pernah? Pernah. Tahu artinya? Tidak. Bobby pernah? Pernah. Tapi tahu artinya enggak? Oh tidak. Ada yang tahu artinya balik? Balik itu apa? Balik itu apa ya? Nanti kita pelajari di materi hari ini. Yang kedua, nggak tahu balik. Apakah di kelas ini ada laki-laki yang sudah kita sunat? Sudah? 7 jari sudah ada laki-laki dulu. Nah, apakah sunat itu masuk ke tanda-tanda balik? Atau menyambut usia balik? Lihatlah gambar fase pertumbuhan manusia. Kira-kira kalian ada di nomor berapa? Bayinya nggak ada, newborn, habis lahir. Ini dari balita ya, balita. Ini anak-anak, pintar Mas Fajar. Remaja, orang dewasa, pintar. Yang 3 ini lanjut usia tua. Kamu berarti di fase mana kalau ini dari balita? 2, bukan 3. Kalau 3 kamu masih anak-anak di usia kelas 4. Jadi balik itu artinya ini. Balik menurut istilah dalam hukum Islam, dia menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Ini secara fikih dulu tanda-tanda balik untuk seorang laki-laki. Pertama, anak laki-laki, seorang laki-laki bisa dikatakan balik, sudah bisa dikatakan dewasa jika seorang laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Tanda yang kedua, sudah berusia 15 tahun. Tidak termasuk ciri-ciri balik untuk sunat dan sunat perempuan. Secara ilmu fikihnya, tanda-tanda balik perempuan sudah menstruasi atau haid wajib. Usianya juga 15 tahun. Lihat. Secara ilmu biologi untuk laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang pertama ciri-cirinya sama, tumbuh rambut, cuman tempatnya ada yang berbeda. Kalau untuk laki-laki biasanya tumbuh rambutnya ada di sini, dari kumis. Ada yang di janggut, jadi apa? Jenggot. Ada yang di samping, dinamakan jambang. Terus selain itu juga ada di ketiak dan di kemaluan juga tumbuh rambut. Yang perempuan cuman ada 2 tempat,
berteriak dan dikemana. Ada kewajiban yang harus dilakukan anak yang sudah masuk usia balik. 1. Sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Selanjutnya, berbakti pada orang tua. Yang keempat, menuntut Allah, itu tadi. Yang terakhir, menuntut ilmu, itu juga menjadi kewajiban anak-anak yang sudah menginjak usia balik. Nanti Ibu berikan bagi dulu beberapa kelompok menjadi 3. Setiap kelompok Ibu berikan masalah. Masalahnya tidak terlalu besar, berkaitan dengan usia balik. Nanti silakan diskusikan dengan teman kelompokmu cara mengatasi masalah itu. Ada angka 1, 2, dan 3 sebagai penentuan kelompok mana. Mbak Uki, nomornya berapa? Nah, ambil. Lanjut, Mas. Nomor saja. Tarik-tarik berarti ya. Nomor 3. Ada lagi? Silakan. Sekarang dilihat bintangnya. Siapa dapat angka 1 diangkat? Angka 1 diangkat. 1, 2, 3, 4. Angka 2. Tangan kanan angkatnya. Angka 2. Angka 3. Ya. Silakan yang dapat angka 1 duduk di sini, angka 2 di tengah, angka 3 di sini ya. Itu baru dibaca pertanyaannya. Masalahnya di bawah itu. Cara ini pikir tadi ciri-cirinya apa? Dia udah usia 15 tahun tapi belum boleh, itu boleh. Masalahnya apa sih? Kelompok 1 warna kuning, kelompok 2 warna hijau dan hijau ya. Yang kelompok 3 merah. Ya, belum habis konservasi nanti. Ya, kembali ke tempat duduk jika sudah ditempel. Dan dilepas. Biar lebih semangat. Kelompok 1 itu punya masalah, yaitu ada siswa yang bernama Kuni. Dia kelas 5 SD sudah mengalami haid yang pertama kalinya. Haid itu atau menstruasi perempuan. Tapi dia bingung apakah dia boleh membaca Al-Quran dari kitab atau kitab, membaca langsung Al-Quran dari kitabnya. Jawaban dari kelompok 1 tidak boleh. Ya, betul ya, tidak diperbolehkan karena tadi sudah menjelaskan larangan-larangan. Pertanyaan pertama apa? Yang berusia 17 tahun bernama Ali. Dia mengalami mimpi basah pada malam hari. Ketika bangun, ia mendapati pakaian dan tubuhnya itu terkena air mani atau sperma. Namun dia terburu-buru berangkat sekolah.
Dan di meja masing-masing kelompok ada tanda apa ini? Jempol. Ketika mila semua boleh tanda jempol. Jempol ke atas. Ya di situ bebas, kemudian lempar di sebelah mana yang penting ruang kosong di kelompok 1. Ya, kembali ke tempat duduk. Lanjut penilaian kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3. Silakan berikan jempol kelompok 1 untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 kelompok 2. Dilepas dulu. Nggak usah dihitung, ayo Mas Bian. Lanjut, yuk. Ya. Enggak? Ayo, masih banyak loh jempol di situ. Boleh lebih dari 1 loh. Nah, oke. Terus masih 2. Ya, oke, kembali ke tempat duduk. Silakan. Banyak yang mana ini? Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 semua. Kelompok 2 ada 4. Kelompok 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Kita bisa simpulkan bahwa pelajaran hari ini balik merupakan masa di mana seorang punya tanggung jawab. Ya, selesai semua ya. Nah, sudah selesai semua. Oke, ya kan? Semua ya. Oke, waktunya sudah habis. Ini kita kelasnya maju. Kelompok 1. Oke, jadi